Ini ada yang terbaru yang masih menyinggung Jokowi lagi gitu loh. Nah, malam hari ini saya ingin membahas persoalan Jokowi ini dicap sebagai pemimpin terkorup oleh para jurnalis dari Eropa gitu ya. Jadi ini ada organisasi semacam LSM gitu yang menjadi tolak ukur sebagai pemberitaan gitu untuk dunia internasional gitu, yang menjadi brandingnya mereka gitu. Jadi Jokowi di dalam berita, kalau nggak salah itu OCC apa gitu ya, yang berita terakhir itu menempatkan Jokowi ini sebagai salah satu pemimpin atau presiden terkorup gitu. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Nah, malam hari ini kita bahas bersama-sama, cari mengerti bersama-sama gitu. Nah, kita mundur sedikit ke belakang tentang bagaimana Jokowi di dalam planningnya tentang Indonesia ini untuk memajukan Indonesia ini menuju Indonesia emas gitu. Progres ke depan Indonesia ini mengacu kepada janji-janji politik dari Presiden Jokowi di 5 tahun pertama, kemudian di 5 tahun kedua, totalnya adalah 10 tahun. Nah, menggaris bawahi itu, saya ingin mengatakan begini. Selama ini kan Jokowi itu pergi ke luar negeri gitu, mewacanakan Indonesia sebagai negara yang siap untuk menjadi negara maju. Artinya di balik itu Jokowi juga berperan untuk mencari investor dan sebagainya gitu. Namun ada satu hal yang menarik untuk Jokowi ini adalah ketika dia membuat batasan-batasan terhadap kekayaan alam Indonesia. Dan satu hal yang menarik ini oleh bangsa Eropa, Amerika, Inggris, dan ya yang negara-negara lain lah gitu istilahnya, memprotes apa yang dilakukan oleh Jokowi gitu. Pembatasan ini termasuk hasil-hasil alam Indonesia gitu, seperti batu bara, nikel, timah gitu. Jadi oleh sebab itu ada semacam gitu loh yang menjadi praduga kita di dalamnya situ. Kenapa? Karena kita tahu bersama, masyarakat Indonesia tahu bersama, sampai hari ini tidak ada loh satu hal pun yang dilakukan Jokowi itu persoalannya nyangkut ke masalah korupsi gitu. Tapi kalau kemudian menjadi akumulasi dari apa yang disebut kebencian Eropa terhadap Indonesia, terutama kepada pribadi Jokowi gitu. Nah, nyambung ke belakang lagi gitu, di Indonesia juga ada orang-orang yang membenci Jokowi. Nah, para bangsat-bangsat pembenci Jokowi ini tentu punya juga analisa-analisa yang secara internasional bisa menjatuhkan di bawah Jokowi gitu, yang selama ini dikenal publik internasional sebagai presiden yang punya reputasi baik gitu, punya kepemimpinan yang baik, membangun Indonesia, dicintai masyarakat Indonesia. Nah, orang-orang baik orang Eropa gitu maupun orang Indonesia sendiri maupun LSM yang membenci dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi terhadap bagaimana memproteksi kekayaan alam Indonesia, inilah mereka yang berada di balik penghargaan dari salah satu organisasi gitu yang menerbitkan tentang orang-orang terkorup di dunia gitu. Jadi alasannya itu tidak tepat gitu, datanya juga tidak tepat. Apa yang menjadi sekarang, kita lihat aja datanya, data yang mereka pakai itu apa gitu, korupsinya Jokowi apa gitu. Nah, sampai hari ini kan tidak ada terbukti satu hal pun yang dilakukan oleh Jokowi gitu. Lalu kemudian ini menjadi bahan framing untuk publik Indonesia yang tidak pro kepada Jokowi, terutama para politisi, para pembenci Jokowi gitu loh. Orang-orang yang berseberangan dengan Jokowi, yang ini yang harus kita hati-hati. Oke? Nah, mari kita simak dan pahami ini.